Halo Sobat Gowes, jumpa lagi di channel Portal Sepeda Indonesia. Pada video kali ini kita akan mengikuti sosialisasi dan FGD Perwal nomor 47 tahun 2022 tentang keselamatan dan fasilitas pendukung serta sinkronisasi program kendaraan ramah lingkungan di bidang perhubungan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan mengundang perwakilan komunitas pesepeda yang tergabung di Forkom Pesepeda Bandung Raya. Lalu, bagaimanakah isi perwal tentang sepeda ini? Selamat menyaksikan video berikut ini. Kepada tamu-tamu yang telah hadir dan juga pastinya saya mengucapkan selamat datang dan juga selamat pagi kepada yang terhormat Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Bapak Insinyur Dadan Darmawan MSI. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Selamat pagi Bapak. Dan kemudian saya mengucapkan selamat datang juga kepada yang kami hormati, kepada PLT Kepala Bidang Angkutan dan Sarana, kepada Bapak Asep Kurnia S. Sos MSI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bersilaturahmi dalam acara sosialisasi dan fokus group discussion Peraturan Wali Kota Bandung nomor 47 tahun 2022 tentang keselamatan dan fasilitas pendukung sepeda serta sinkronisasi program kendaraan ramah lingkungan di bidang perhubungan. Pada hari ini, Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023 di Aula Lantai 3 Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kegiatan ini adalah sebuah kegiatan pertama kali dilaksanakan di tahun ini, di mana maksud dan tujuan kegiatan ini adalah upaya dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat Kota Bandung untuk menggunakan sepeda sebagai alat mobilisasi alternatif sehari-hari, selain kendaraan bermotor, serta sebagai salah satu upaya dalam melakukan sosialisasi sepeda secara interaktif sebagai kendaraan ramah lingkungan, serta edukasi tentang etika dan keselamatan bersepeda di jalan, sehingga terbentuknya pemahaman bersepeda yang berkeselamatan, aman dan nyaman. Kami laporkan hal-hal sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan fokus grup diskusi ini berdasarkan DPA Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2023 dan berkolaborasi dengan Forkom Bandung Raya, yaitu sebuah wadah komunikasi dan pergerakan bersifat non-profit yang terdiri dari beberapa komunitas yang berada di Kota Bandung. 2. Adapun kegiatan rutin yang telah dikolaborasikan bersama-sama antara Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan Forkom Bandung Raya, di mana dilaksanakan setiap 1 minggu sekali, antara lain 1. Kegiatan Sikasep Teralu yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Yang kedua, kegiatan Jumat Baik Berbagi yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Selain itu juga ada kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun sekali, diantaranya acara membangun budaya gerakan bersepeda. Yang ketiga, maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan fokus grup diskusi Perwal nomor 47 tahun 2022 ini yaitu membangun pemahaman tentang keselamatan bersepeda dan upaya mewujudkan transportasi yang berkelanjutan yang berorientasi terhadap lingkungan. Selain itu, evaluasi kegiatan yang telah dikolaborasikan dan kegiatan yang akan direncanakan pada tahun 2023. Selain itu, kami mengharapkan kepada semua peserta kegiatan ini, baik yang offline maupun yang online, membantu mensosialisasikan Perwal nomor 47 tahun 2022 tentang keselamatan dan fasilitas pendukung pesepeda pada seluruh masyarakat Kota Bandung. 4. Peserta kegiatan sosialisasi dan
fokus grup diskusi peraturan wali kota nomor 47 tahun 2022 tentang keselamatan dan fasilitas pendukung sepeda. Hari ini seluruhnya berjumlah 60 dari komunitas sepeda secara offline dan dihadiri oleh 25 komunitas sepeda secara online. Yang kelima, narasumber atau pembicara dalam kegiatan FGD ini terdiri dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan yang kedua dari Forum Komunikasi Pesepeda se-Bandung Raya dengan topik program kolaborasi untuk Bandung. Selanjutnya kami mohon kiranya Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung berkenan memberikan arahan pada acara sosialisasi dan fokus grup diskusi Perwal nomor 47 tahun 2022 dan serta sinkronisasi program kendaraan ramah lingkungan di bidang perhubungan. Demikian kami laporkan pelaksanaan sosialisasi dan fokus grup diskusi peraturan wali kota Bandung nomor 47 tahun 2022 serta sinkronisasi program kendaraan ramah lingkungan di bidang perhubungan hari ini. Atas perhatian, partisipasi, dan kerjasama Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami selaku penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila itu baik Valeria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Insinyur Dadang Darmawan. Sebetulnya Perwal yang lahir di Kota Bandung ini, kalau saya coba keliling-keliling di mungkin Indonesia ini, mungkin baru Kota Bandung ini yang punya Perwal terkait dengan keselamatan dan fasilitas pendukung sepeda. Jadi tepuk tangan dulu dong untuk Kota Bandung. Fasilitasi terkait dengan keselamatan dan fasilitas pendukung sepeda. Nah, tetapi memang pada kenyataannya antusiasme warga masyarakat untuk bersepeda begitu tinggi, tapi dalam pelaksanaannya memang masih ada kendala dan tantangan untuk kita. Karena memang ternyata jumlah kecelakaan pesepeda ini masih cukup tinggi, Pak. Nah, oleh karena itu sosialisasi dan FGD ini kita akan membahas bagaimana sih keselamatan bagi para sepeda itu bisa kita sosialisasikan, bisa kita laksanakan, sehingga harapannya kita semua dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya bagi para pesepeda. Itu yang pertama, Pak. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, yang kedua terkait dengan fasilitas pendukung pesepeda, Pak. Jadi alhamdulillah, Pak. Jadi ini saya mohon dukungan dan doa dari Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita menyampaikan proposal ke BICI, Pak. BICI itu singkatan dari Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure, ya, Pak, ya. Jadi ini sebuah program kompetisi, Pak, ini terkait dengan infrastruktur sepeda, Pak, di seluruh dunia, Pak, ini, Pak. Nah, Kota Bandung kemarin ikut dan kami sudah sampaikan proposalnya. Mungkin untuk di Indonesia ini saingan kita di Kota Solo, ya, Kota Medan, Pak, ya. Nah, tapi mudah-mudahan, Pak, karena kalau saya lihat tadi beberapa data pendukung terkait dengan bagaimana keberpihakan pemerintah dan juga antusiasme dari komunitas sepeda di Kota Bandung, saya rada meyakini ini, Pak, bahkan yakin ini, Pak, untuk Indonesia mungkin Kota Bandung insya Allah nanti dapat kesempatan untuk ikut program BICI itu, Pak, tadi, Pak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi dan FGD Peraturan Wali Kota Bandung nomor 47 tahun 2022 tentang keselamatan dan fasilitas pendukung pesepeda serta sinkronisasi program kendaraan ramah lingkungan di bidang perhubungan secara resmi saya buka. Langsung saja untuk narasumber yang pertama, ini mengenai kolabor aksi Kota Bandung untuk Bandung. Beliau adalah perwakilan dari Forkom Bandung Raya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Windu Mulyana. Teman-teman yang belum pernah ketemu saya,
atau belum paham dengan saya, ini beberapa track record saya. Kebetulan pernah ada di beberapa lembaga dan juga pernah membantu Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk program ekotransport waktu itu di 2017-2018. Nah, jadi asal mula Forkom sebenarnya diawali dari tahun 2015 waktu saya dengan beberapa teman menginisiasi yang namanya Gerakan Bandung Disiplin. Jadi itu embrio-embrio yang sangat awal. Gerakan itu cukup masif, cukup besar, dan tidak hanya melibatkan pesepeda tapi juga banyak komunitas dari mulai sepeda motor, pejalan kaki, disabilitas, dan kita semua bergabung untuk membentuk budaya disiplin di Kota Bandung. Nah, ini adalah sejarah terbentuknya secara resmi Forkom. Di 2019 bulan November, Dinas Perhubungan Kota Bandung menginisiasi sebuah kegiatan untuk menampung aspirasi dari teman-teman pesepeda di Kota Bandung. Kita membuat jargon yaitu membangun budaya gerakan bersepeda. Kenapa budaya? Karena sesuatu yang sudah menjadi budaya itu melekat dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi untuk bisa menjadi budaya itu harus berasal dari kebiasaan. Nah, kebiasaan ini baru bisa terbentuk kalau ada perubahan mindset. Nah, yang kita lakukan prosesnya sekarang adalah merubah mindset ini. Kita belum masuk kepada pembiasaan, kita belum masuk apalagi menjadi budaya sampai dengan saat ini. Memang kegiatan ini dilakukan di tahun 2019 bulan November. Waktu itu kita sepakat bersama dengan beberapa teman membentuk suatu wadah. Wadahnya sederhana sebenarnya, hanya untuk mengumpulkan teman-teman komunitas pesepeda dalam satu wadah yang paling umum, yaitu yang paling mudah diketahui lewat WA Group. Hanya kita buatkan WA Group. Tujuannya sederhana, mengumpulkan dan menjadikan wadah untuk membagi informasi. Itu aja. Tidak ada yang yang heboh-heboh aja lagi. Jadi cuma teman-teman semuanya masuk dalam WA Group, perwakilan saja, tidak usah satu komunitas sampai 5 sampai 10, idealnya seperti itu. Lalu membagikan informasi kalau misalnya punya kegiatan, dan berharapnya kegiatannya disupport oleh teman-teman dari komunitas lainnya. Jadi tidak di-keep sendiri. Kalau di-keep sendiri, yang penting nanti di-share di grupnya komunitasnya sendiri aja. Tapi kalau diangkat ke WA Group Forkom, berharapnya semuanya bisa urun-rembuk, semuanya bisa ikut aturan, semuanya bisa berkontribusi. Nah, itu yang menjadi tujuan kami. Nah, forum ini sebenarnya tidak dibuat dengan struktur organisasi, tidak ada. Kita tidak punya ketua, kita tidak punya kepala, kita tidak punya bendahara, nggak ada. Adanya adalah koordinator program atau kegiatan yang tentu nantinya berkembang menjadi beberapa kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi visinya Forkom itu adalah menciptakan kota yang ramah terhadap manusia. Ini visi besar. Misinya dari Forkom, kita mencoba menjadi katalisator. Artinya kita mencoba untuk menghubungkan apa yang diinginkan oleh teman-teman komunitas, tentunya dengan tujuan untuk menciptakan kota yang ramah sepeda tadi, ramah manusia tadi ya. Itu kepada pemerintah, media, dan swasta. Nah, targetnya memang untuk mempercepat akselerasi kepada masyarakat umum. Untuk membangun sebuah budaya itu tidak bisa sekejap, memang tidak bisa sebentar. Kita akan ada program memancing di atas sepeda dengan Nguse. Aduh, penasaran ya? Langsung saja saya mengundang kepada PLT Kepala Bidang Angkutan dan juga Sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kepada yang terhormat, kami silakan untuk ngusep katanya ya. Boleh berikan tepuk tangan yang terhormat kepada Bapak Asep Kurnia Esos MAC. Yang pertama itu karena meningkatnya tren moda transportasi non motorized ya, untuk berbagai kegiatan ke kantor atau bekerja di kawasan tertentu, dan juga berolahraga yang aman dan nyaman di era pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang tahun 2020-an saat wabah virus corona masih melanda. Yang kedua, maraknya pesepeda berlalu lintas di jalan raya umum. Ini baik hari libur maupun hari kerja,
Untuk mencegah dampak negatifnya seperti meningkatnya kasus kecelakaan, Kemenhub mengantisipasi dampak negatif bersepeda dengan menggulirkan Permenhub nomor 59 tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda. Nah, mengenai hal tersebut, Pemkot mengeluarkan atau menerbitkan Perwal nomor 47 tahun 2022 tentang keselamatan dan fasilitas pendukung pesepeda sebagai wujud atensi keselamatan untuk para pesepeda di Kota Bandung. Nah, ini tujuannya agar pengguna sepeda lebih paham mengenai peraturan dan protokol keselamatan bersepeda, maka diadakan asosiasi peraturan Perwal tersebut. Nah, ini dasar hukumnya. Pertama, Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Yang kedua, Permenhub nomor 59 tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda jalan, pesepeda di jalan, dan Peraturan Wali Kota Bandung nomor 47 tahun 2022 tentang keselamatan dan fasilitas pendukung pesepeda. Next. Nah, ini yang pertama dari Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang LHJ pada pasal 62 mengatur hak bagi pengendara sepeda, yakni yang pertama, pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda. Yang kedua, pesepeda berhak atas fasilitas pendukung, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Ini yang dari undang-undang. Terus yang kedua dari Perwal, ini langsung ke Perwal Pak. Jadi Perwal itu ngambil dasar hukumnya dari Permenhub 59 ya tahun 2020. Perwal ini terdiri dari 9 bab dan 19 pasal. Perwal ini mengatur tentang yang pertama jenis sepeda, yang kedua persyaratan keselamatan pesepeda, yang ketiga tata cara bersepeda, yang keempat fasilitas pendukung sepeda, dan yang lima budaya bersepeda. Nah, budaya bersepeda ini merupakan masukan dari Ketua DPRD waktu itu ya, karena budaya bersepeda ini memuat konten muatan lokal di Kota Bandung. Kalau yang 1 sampai 4 ini mengambil dari Permenhub 59 tahun 2020. Next. Nah, ini jenis-jenis sepeda sebenarnya ini sama dengan di Permenhub ya. Ada 10 jenis sepeda ya. Yang pertama sepeda listrik, sepeda lipat, terus tandem, fiksi, BMX, ontel, ada road bike, touring, hybrid, dan sepeda gunung. Dan yang kedua persyaratan keselamatan pesepeda ini juga ngambil dari Permenhub ya. Jadi sepeda itu yang pertama harus ada spakbor, bel, sistem rem, lampu, alat pemantul cahaya berwarna merah ya, ini yang di belakangnya terutama pada malam hari ya. Terus alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau kuning, pedal, terus sistem keamanan lain yang telah terpasang pada sepeda, dan sepeda yang dioperasikan di jalan harus berdasarkan SND. Lanjut. Nah, ini tata cara bersepeda, ini juga sama ngambil dari Permenhub. Jadi keamanan dan keselamatan pesepeda itu yang pertama menggunakan helm sepeda, yang kedua menuntun sepeda saat berada di zebra cross atau JPO, yang ketiga menyalakan lampu dan menggunakan pakaian atau atribut yang dapat memantulkan cahaya. Ini terutama pada malam hari ya, karena pada malam hari ini penerangan jalan kurang terang, sehingga kalau menggunakan atribut yang memantulkan cahaya akan dapat kelihatan oleh kendaraan bermotor. Yang keempat menggunakan alas kaki, yang kelima menggunakan signal tangan saat berbelok, berhenti, dan mempersilahkan pengguna jalan lain untuk mendahului. Mungkin pada tahu ya, kalau belok kiri kita menggunakan ini signal tangan kiri, kalau belok kanan kita menggunakan signal tangan kanan. Yang keenam menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain, dan yang ketujuh bersepeda dengan penuh konsentrasi. Lanjut, ini mengenai ketertiban. Jadi ketertiban pesepeda ini juga diatur di Perwal ini. Yang pertama harus mematuhi perintah dan larangan khusus sepeda yang dinyatakan dengan APIL. APIL ini atau traffic light ya, alat pengendali isyarat lampu lalu lintas, rambu lalu lintas, dan marka lajur sepeda. Yang kedua memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain. Yang ketiga memberikan prioritas pada pejalan kaki dan disabilitas. Nah, ini maksudnya
Jadi pesepeda ini bisa menggunakan trotoar Pak apabila jalan raya macet, tapi dengan memperhatikan pejalan kaki dan disabilitas. Yang keempat, berhenti di tempat aman dan tidak mengganggu kelancaran lintas dan angkutan jalan. Yang kelima, parkir di lokasi yang disediakan. Lanjut. Nah, ini fasilitas pendukung pesepeda. Ini fasilitas pendukung sepeda berupa rambu lintas yang diberi tanda-tanda khusus, terus marka jalan yang diberi tanda-tanda khusus, apil, terus alat penerangan jalan, laju sepeda dan jalur, dan parkir sepeda. Nah, ini mengenai fasilitas ini anggaran disub waktu pandemi cukup besar ya, juga sudah mempunyai rencana master plan tentang jalur sepeda. Dan setelah pandemi anggarannya mulai berkurang ya, sehingga kami mengusulkan proposal pada BICI ya, jadi dari Bloomberg Initiative Cycling itu mengusulkan untuk mendapatkan bantuan hibah dari mereka. Dan apabila di ACC permohonannya ini akan diberikan dana bantuan stimulasi untuk pembangunan fasilitas sepeda ini seperti rambu, marka, terus juga kegiatan sosialisasi, terus bike sharingnya juga akan didukung. Mudah-mudahan Kota Bandung menjadi kota yang terpilih untuk program di sini. Dan ada 5 kota yang mengikuti waktu itu. Ada Surabaya, ada Jogja, terus ada Solo. Kalau nggak salah ada Medan juga masuk, dan Kota Bandung kelima. Terus fasilitas parkir, nah ini juga diatur di Perwal. Jadi fasilitas parkir sepeda itu bisa di titik simpul transportasi umum. Ini titik simpul itu biasanya di terminal ya atau stasiun. Terus juga taman dan ruang terbuka hijau. Terus ada di tempat wisata, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, di pasar, di sekolah atau gedung pendidikan, dan di tempat ibadah. Nah, ini budaya bersepeda ini merupakan upaya dalam mewujudkan budaya bersepeda difasilitasi oleh dinas dan dapat bekerjasama dengan komunitas bersepeda. Nah, ini mengenai di undang-undang juga ada mengenai ketentuan pidana ya. Jadi kalau pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kanan lain atau di luar jalur khusus yang sudah disiapkan. Terus dilarang membawa penumpang kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat penumpang. Jadi dilarang memboncengan ya kalau sepeda itu, karena tidak ada tempat boncengan. Pesepeda ini ada ketentuan pidananya dalam pasal 299 bahwa pengendara tidak bermotor yang melanggar akan dengan sanksi kurungan penjara 500 hari atau denda paling banyak 100.000. Nah, ini mungkin jarang yang mengetahui mengenai pasal ini, tapi juga jarang dikenakan ya sama polisi, karena pesepeda itu yang pertama tidak punya SIM ya, yang mau ditilang ya. Juga mengenai pidana ini juga memang baik pesepeda maupun polisi belum dilaksanakan untuk pesepeda, tapi ada Pak aturannya, hanya untuk sosialisasi saja untuk diketahui. Lanjut, mungkin demikian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dimasukkan sepeda pakai seli. Nah, setelah transit di beberapa kota memang kalau sepeda lipat, terutama Semarang ya, yang angkutan umumnya juga sudah seperti ini. Pemerintah kota untuk melahirkan sebuah kebijakan ASN 1 hari bersepeda. Saya ingin begitu. Karena kalau tanpa aksi, kita mobil ini kan udah beberapa kali kita kegiatan ini. Yang dibahasnya pasti itu juga. Jadi saya ingin ada aksi. Jadi manakala kita sedang mengeluarkan sebuah regulasi, Warpom mendorong, ini kan kalau kurang lebih ada 250 komunitas ini energi. Tinggal arahkan ke hal yang positif buat petisi. Saya minta ASN menjadi contoh bagi masyarakat umum untuk beralih ke moda transportasi 1 hari saja. Saya bisa. ini jalur sepeda udah ditarik atau gimana? Kayaknya nggak akan beres-beres ya.
kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akan menanggapi pertama dari Bosekipat Bandung Pak ya. Yang pertama mengenai kurangnya fasilitas parkir sepeda. Betul Pak, memang fasilitas parkir ini mulai kepemimpinan dulu Pak RK banyak Pak, dan Pak RK hampir tiap sekolah, gedung pemerintahan, terminal itu dibangun parkir sepeda. Tapi mulai setelah Pak RK lengser diganti sampai sekarang untuk pembangunan parkir sepeda memang tidak teranggarkan Pak, saya akui. Tapi insya Allah di program BICI kita juga akan mengadakan fasilitas parkir sepeda Pak, terutama untuk integrasi dengan angkutan umum. Nanti fasilitas parkirnya ada di tiap shelter, terminal itu insya Allah dibangun. Memang fasilitas parkir sepeda di Pemkot juga ada Pak, cuman karena minim yang menggunakan sepeda sehingga itu tidak dirawat. Di gedung DPR juga ada, kemarin kan sudah di launching ya di DPR, di gedung DPRD ada ininya fasilitas parkirnya. Di Leuwi Panjang juga ada sebenarnya, Leuwi Panjang. Di sini juga ada Pak, di Gede Bage dulu pertama dibangun ada di depan, tapi karena kena hujan, kena ini bertahun-tahun karatan akhirnya rusak Pak, tidak dipelihara dan penggunanya juga minim. Memang saya akui Pak untuk fasilitas sepeda di tahun anggaran 3-4 tahun terakhir tidak teranggarkan. Insya Allah 3 tahun ke depan apabila program BICI ini berhasil ada dianggarkan. Terus mengenai ongkos di Damri, ini Damri ini merupakan BUMN ya, bukan di bawah Disub, tapi aturannya memang tadi yang Pak Windu katakan, kalau penuh memang akan berdesak-desakan dengan penumpang ya. Lain halnya apabila kosong itu diperbolehkan. Mengenai ongkos ini memang tergantung pada kondekturnya Bu. Kalau secara regulasi sih ongkos untuk penumpang Bu. Penumpang, kalau barang kan tentengan tidak dipungut kalau aturan. Itu juga kalau menggunakan karcis Bu. Dan si timernya itu kalau Damri kan pakai timer Bu ya. Itu untuk jumlah penumpang bukan jumlah barang. Memang itu pelanggaran Bu kalau dari segi regulasi ya. Nah ini bisa sebenarnya itu oknum saja karena yang dihitung itu jumlah penumpang bukan jumlah barang ya. Terus mengenai di Trans Metro Pasundan juga sama, itu apabila kosong sih silakan saja. Tapi kalau penuh mungkin karena berdesakan mungkin mengganggu kenyamanan penumpang lain. Dan itu juga yang di tapping kan TMP itu udah menggunakan cashless Bu ya, tidak menggunakan cash ya. Jadi ya satu berarti cashlessnya Ibu penumpangnya hanya satu yang bayar, kalau bawa sepeda lipat nggak dikenakan seperti itu. Cukup jelas begitu ya. Terus yang kedua, yang ketiga dari Pak Rahmat mengenai budaya bersepeda, betul Pak di Perwal 47 2002 sudah ada satu bab mengenai budaya bersepeda. Mengenai budaya bersepeda ini bisa berkolaborasi pelaksanaan dengan komunitas sepeda. Ini juga bisa dilakukan di perangkat dinas, terus di lingkungan sekolah, di pendidikan, dan di masyarakat. Sehingga budaya bersepeda ini sebenarnya sudah ada regulasinya, tinggal pelaksananya mungkin yang perlu disosialisasikan lah, bahwa memang di Bandung ini sudah ada payung hukum mengenai budaya bersepeda. Yang terkait parkir sepeda di gedung pemerintahan juga ini dikritisi oleh Pak Rahmat. Betul Pak, memang ada beberapa lokasi parkir sepeda yang memang kosong Pak, seperti Jalan Cianjur, jalan di Wastu Kencana juga ada, tapi karena tidak digunakan, jadi digunakan oleh sepeda motor seperti itu. Tapi kalau misalnya penggunaan sepeda banyak lagi, insya Allah itu akan dipelihara lagi. Terus yang usulan ASN 1 hari bersepeda ini juga ini tergantung politik will dari pimpinan juga. Jadi memang yang katakan Pak Windu betul, kalau pimpinannya hobi sepeda, ya anak buahnya juga ikut bersepeda gitu. Dan di budaya di kita ini di Indonesia mungkin masih seperti itu Pak ya. Jadi yang hobi ya itu yang hobi bersepeda, pimpinannya maka anak buahnya juga akan ikut gitu. Terus mengenai dari Bu Risna, mengenai dari Gemes ya, jalur sepeda, mengenai sanksi Bu, betul Bu. Kalau sanksi ini bisa misalnya ada pelanggaran
yang parkir di bukan tempat parkir itu bisa sebenarnya bisa dipoto Bu, dipoto, diupload di SIMDEK Bu, di SIMDEK. Jadi nanti ada petugas dari gabungan Dishub dengan kepolisian akan menindak mobil yang parkir di sembarang tempat atau parkir liar disebutnya. Itu sudah dilaksanakan, sudah berjalan, dan itu sanksinya cukup besar Bu. Itu untuk penderekan mobil itu kurang lebih 500.000 Bu. Sanksinya dari diderek dari tempat asal ke tempat penampungan atau dili panjang. Itu sudah banyak Bu dilakukan. Untuk sepeda motor itu kurang lebih 200.000-an. Dan itu bisa peran aktif dari masyarakat. Misalnya merasa terganggu, ini fasilitas jalur sepeda kalau dipakai parkir, berarti parkir liar Bu ya, tidak ada juru parkirnya, itu bisa dilaporkan dan bisa ditindak oleh tim Dishub gabungan dengan kepolisian. Nama saya Uni dari komunitas Ebeler Squad sebagai presiden Ebeler. Saya Failin, anggota Ebeler Squad. Moga dengan adanya perwal ini untuk pengguna sepeda bisa dilaksanakan ya, bisa ya setidaknya kita mengetahui bahwa Kota Bandung mengeluarkan perwal tentang untuk pesepeda. Semoga para sepeda di Kota Bandung juga mematuhi lah setidaknya ya dengan keberadaan perwal ini. Diharapkan dengan adanya perwal ini, pesepeda wanita khususnya bisa lebih aman dan nyaman dalam bersepeda di Kota Bandung tentunya. Untuk teman-teman Sekota Bandung dan Goeser Sekota Bandung boleh follow akun IG Ebeler Squad. Oke Sobat Portal Sepeda, terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya, salam Goes.